Sebagai bukti permulaan awal, tim penyidik menemukan adanya aliran dana atau uang gratifikasi yang diterima saudara tersangka RAT sejumlah sekitar 90.000 US dollar yang penerimaannya melalui PT AME, dan saat ini pendalaman dan penelusuran terus dilakukan. Tim penyidik juga melakukan penggeledahan di rumah kediaman RAT yang beralamat di Jalan Simpruk Golok, Jakarta Selatan. Di dalam pelaksanaan penggeledahan tersebut ditemukan beberapa barang berharga berupa dompet, ikat pinggang, jam tangan, tas, perhiasan, dan sepeda, serta uang dengan pecahan mata uang rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam FAS, Forum Akal Sehat. Forumnya orang-orang punya akal sehat. Hari ini kita akan mereaksi daripada konferensi pers daripada KPK yang telah resmi menahan, menangkap, dan memenjarakan Rafael Alun Trisambodo. Tentunya ini kan hasil daripada keterbukaan yang dilakukan seorang Mahfud MD. Dari persoalan kasus Mario berkembang kepada temuan-temuan data yang dikeluarkan oleh PPATK yang diperkirakan ada kebocoran atau transaksi yang mencurigakan hampir 349 triliun, tentunya akan berkembang sehingga ada keterbukaan yang bisa dirasakan masyarakat, khususnya warganet atau netizen pasti menunggu perkembangan daripada isu yang sudah berkembang hari ini. Dan hari ini membuktikan bahwa apa yang dilakukan seorang Mahfud MD sebagai koordinator TPPU sudah membuahkan hasil dengan ditangkapnya seorang Rafael Alun Trisambodo dengan tujuan adalah gratifikasi. Karena tidak masuk akal seorang eselon 3 punya harta begitu banyak dan seringkali disampaikan bahwa ini ada temuan-temuan tapi tidak ada tindak lanjut. Khususnya yang terjadi di dalamnya Kementerian Keuangan, karena penyidik asal atau data awal pasti dari keuangan yang mengetahui alur atau proses berputarnya keuangan. Nah, persoalannya sekarang, apakah ini pintu awal bisa mendobrak semuanya? Karena dari dengar pendapat dengan DPR Komisi 3 itu sudah jelas ada yang sudah jelas secara fakta itu ada 189 tentang temuan emas ini dianggap ini bahan dasar, padahal datang itu dalam bentuk batangan. Artinya ada kerugian negara yang cukup besar dan selama ini selalu ditutupi karena itu tadi bahasa Pak Mahfud MD mungkin seorang Sri Mulyani baik, tapi kalau sistemnya rusak, sistemnya bobrok, ya hancur kan. Sekali lagi, saya ingatkan sekali lagi bahwa Kementerian Keuangan ini sangat luar biasa. Artinya pengutang dia, penerima dia, pengelola dia, pendistribusinya dia pasti single factor masalah keuangan ini sampai apron pun dia bisa sampai ke itu luar biasa seorang Menteri Keuangan. Tidak mungkin tidak tahu. Andai kata tahu terjadi pembiaran, itu juga harusnya dihukum. Kalau memang sistem hukum kita kuat. Tapi kembali lagi persoalannya, ini kan merasa paling hebat, merasa paling pintar, merasa paling bisa, dan dipercaya sepenuh-penuhnya untuk mengelola anggaran begitu besar, baik secara utang maupun secara pengelolaan maupun pendistribusian. Sehingga kalau kita perhatikan aja waktu dengar pendapat, kelihatan bagaimana seorang Sri Mulyani menghubungi semua anggota dewan yang lagi dengar pendapat, malah seorang Johan Budi pun menyampaikan ada WA dari Bu Sri Mulyani ini tentunya harus diklarifikasi, harus dijelaskan, harus dijelaskan karena ini pejabat publik tidak bisa sendiri, apalagi dewan itu adalah sebagai pengawas dan dewan adalah punya fungsi budgeting, jadi ada perimbangan yang harus disinkronkan. Ini sesuatu yang secara jiwa ketatanegaraan atau pengelolaan negara ini cenderung jadi amburadul karena yang diawasi
maupun yang mengawasi, sepertinya nggak ada jarak, seperti ada komunikasi yang timbal balik, sehingga ketika Pak Mahfud MD dengan keberaniannya mengungkap, menjadi berusaha untuk ditutupi dan bersifat tertutup dengan sebuah aturan atau peraturan yang disampaikan bahwa hanya Presiden dan DPR yang boleh diberikan oleh PPATK untuk masalah data atau informasi apapun. Malah ditantang Pak Mahfud, apakah berani BIN misalnya memberikan data situ melakukan tuntutan hukum, ternyata seorang Nyali Arteria itu pun Arsul Sani mau Beni udah nyut semua karena ditantang untuk berani untuk menuntut kepala BIN, ya tentunya sangat tidak berani dan sangat tidak masuk akal kalau berani. Karena pasti data informasi intelijen lebih kuat dibanding data-data DPR atau pejabat manapun di negeri ini. Karena jelas BIN itu adalah badan intelijen negara, mengelola daripada informasi atau sumber manapun untuk dikelola menjadi bahan acuan untuk mengantisipasi ketika ada ancaman negara. Jadi hari ini kita apresiasi dengan mulainya KPK untuk menahan, menjadikan tersangka, sehingga apa yang dilakukan Pak Mahfud MD mulai terbuka kebenaran itu, karena tidak rasional, ada yang sampai bermiliar, malah sampai temuannya terakhir sebelum nanti dibuka lagi udah sampai 500 miliar. Seorang eselon 3 kan gitu. Bagaimana eselon 2, terutama khususnya Direktorat Pajak gimana, bea cukai gimana, penerimaan negara di luar pajak kayak KPKLN atau barang-barang sitaan, barang-barang lelang itu kan kalau dibongkar itu juga pasti ada transaksi yang mencurigakan semua. Sehingga konsisten seorang Mahfud MD untuk membuka menjadi harapan semua pihak. Sampai sejauh mana apakah buka ini hanya sampai proses hukumnya, karena undang-undang perampasan atau penyitaan aset itu belum ada di Indonesia. Tentunya itu menjadi pintu masuk para koruptor, para TPPU atau pencuci uang dari para pejabat negara, pasti akan melarikan karena masih belum adanya peraturan. Karena sekali lagi banyak terpidana korupsi atau TPPU bukan takut masalah hukumannya, hukum masih bisa negosiasi keluar penjara atau apapun keringanan hukuman, yang ditakutkan adalah kemiskinan. Lebih baik kita semua berharap keberanian daripada DPR sebagai fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi controlling atau pengawasan untuk segera melahirkan undang-undang perampasan aset atau penyitaan aset, sehingga mempermudah aparat hukum untuk mengembalikan uang negara. Sekali lagi, uang hasil utang negara itu akan menjadi tanggung jawab kita dan generasi ke depan. Tentunya utang beban rezim sekarang ini sampai ribuan miliar atau udah hampir triliunan, ya kan? Ini yang menjadi beban yang luar biasa, ya kan? Artinya ini menjadi beban hari ini dan ke depan. Generasi masa depan pasti akan menanggung beban utang yang sudah dikatakan ribuan triliun ini kan. Sungguh sangat luar biasa kalau dikorupsi dan dicuci uangnya oleh segelintir orang, oleh segelintir pejabat. Ada kecenderungan partai politik juga memainkan itu semua. Ini sangat negeri yang hancur-hancuran. Kita awasi terus perkembangan demi perkembangan, tapi pintu masuk awal dengan ditangkapnya Rafael Alun Trisambodo oleh KPK menjadi pembenaran daripada bukti dan data fakta yang dilakukan seorang Mahfud MD sebagai koordinator TPPU, sehingga pembuktian terbalik harus selalu dilakukan aparat hukum ketika kecenderungan pejabat negara yang sudah rusak moralnya, sudah rusak integritasnya, ya kan, membelanjakan uang saya sendiri, mengkorupsi saya sendiri untuk keluarga, untuk anak istrinya, untuk cucunya kalau perlu. Ini sangat merusak moral bangsa. Kita kawal terus
Kita kontrol terus, kita semangati seorang Mahfud MD sebagai koordinator TPPU. Cendekiawan sudah bergerak dengan petisi. Semua komponen dari dosen, dekan, sampai rektor pun bergerak untuk membuat petisi untuk mendukung seorang Mahfud MD. Kita sebagai warganet, sebagai netizen, ayo kita kawal sama-sama. Karena beban hutang yang ribuan triliun ini pasti akan menjadi beban generasi hari ini dan ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PAS, Forum Akal Sehat. Forumnya orang-orang punya akal sehat.